logonya yang muncul di Ya, logo ini muncul di Play Store. Play Store, oke. Play Store. Silakan download di Play Store. Nah, Jadi sudah bisa untuk semua orang, Bapak? khusus warga ya, Khusus kalau warga. downloadnya siapapun bisa. Oke. Cuman untuk akses masuk ke dalam ya. itu melalui nick. Nah, nick yang bisa masuk hanya nick yang ada di database kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Hai sahabat pegiat kebencanaan, pegiat pecinta lingkungan, dan para relawan. Selamat berjumpa dengan FPRB Sampang. Saya, Kak Ibtisam Ulimazada, akan menemani kalian dengan 30 menit ke depan. Di season ini FPRB Sampang akan ngobrol santai nih seputar desa dengan segudang prestasi dan potensi kesiagaan bencana. Dan telah hadir tamu sahabat FPRB Sampang, yaitu Kepala Desa Labuan Sreseh, Bapak Jawahir ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Gimana nih Pak perjalanan menuju ke Sampang? Berat. Oh, oke. Berat. Sangat berat. Sampang, Sreseh ke Sampang itu harus melalui Bangkalan soalnya. Jadi Kecamatan Sreseh kalau mau ke pusat kabupaten itu harus melintasi Bangkalan. Itu yang saya anggap berat gitu. Tuh. Jadi lintas kabupaten perjalanannya. Berarti hanya akses itu saja Pak ya untuk melewati perjalanan ataupun menuju ke Sampang. Apakah ada akses yang lain? Sementara ini untuk jalur darat hanya lewat Bangkalan. Tapi kalau laut ada. Oke. Tapi terbatas untuk roda 2 masalahnya gitu. Oke. Jadi Bapak Jawahir ini juga adalah salah satu ya penting untuk kita ketahui, yaitu Kepala Desa Labuan Sreseh Sampang. Yang mana beliau juga baru berapa tahun Pak untuk menjabat Kepala Desa? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun teman-teman, jadi lumayan Pak ya. Oke. Karena berbicara masalah kepala desa Pak ya, jabatan, apa sih Pak hal yang paling disenangi menjadi seorang kepala desa? Jadi karena ada banyak nih di luar sana yang bilang, aduh susah gitu, aduh banyak kerjanya gitu. Jadi tanggapan Bapak sendiri gimana nih Pak? Kalau saya ditanya jadi kepala desa senangnya di mana, justru saya senang. Oke. Saya coba flashback sebelum jadi kepala desa. Kalau saya pengen bantu orang, itu harus saya bikinin proposal. Jadi malam bikin proposal sesuai dengan kebutuhan masyarakat orang lain pada saat itu, baru saya ajukan ke dinas terkait. Sekarang ketika saya jadi kepala desa, saya bisa mengeksekusi sendiri apa kebutuhan masyarakat ya. Kita pengguna anggaran, kita tinggal tanda tangan, ya sudah dibantu gitu. Segampang itu Pak? Iya, segampang itu. Tapi kan sudah ada nomenklaturnya di situ, apa yang boleh dibiayai dari kita. Tapi sepanjang 2 tahun ini, alhamdulillah kebutuhan masyarakat satu persatu kita biayai dari situ. Nah, ini yang paling menyenangkan bagi saya. Tidak harus muter-muter gitu untuk bantu orang gitu. Oke. Apa hanya itu saja Pak? Ya, sebenarnya tidak, masih banyak lagi. Ini sebenarnya tidak terlalu apa ya, bukan hal yang menyenangkan banget gitu. Tapi senang, dalam diri pribadi saya senang ketika tiap malam ngumpul dengan orang-orang. Tamu tiap malam ngobrol santai dengan orang-orang. Ini sangat menyenangkan.
seperti itu. Karena dengan obrolan itu juga dapat membangun kita Pak ya, mulai dari bagaimana cara speech juga gitu Pak ya, juga obrolan perpindahan pikiran lah, tukar pikiran seperti itu ya Pak ya. Yap. Oke. Karena tadi ada pertanyaan mengenai apa sih kesenangan ataupun yang disukai dari menjadi seorang kepala desa. Di balik kata disukai. Jadi di situ ada anonim Pak. Mohon maaf maksudnya ada antonim Pak. Yang mana berarti ada dong Pak keluh kesah. Jadi apa ya, hal-hal yang tidak disukai ketika menjadi kepala desa gitu Pak. Saya tidak dalam rangka menjawab yang tidak disukai ya. Oke. Tapi jadi kepala desa itu dianggap sebagai sarjana semua jurusan. Oke. Maksudnya begini, apapun yang terjadi di desa, mau masalah air, mau masalah listrik, mau masalah kriminal, semua tumpunya ke kepala desa. Jadi kepala desa itu dianggap sarjana semua jurusan, dan tuntutannya memang harus menjadi sarjana semua jurusan. Dalam artian Pak? Ya, saya kalau bicara pendidikan, sarjana pendidikan sebenarnya. Oke. Tapi ketika terjadi kriminalitas di warga, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan demi warga. Ketika PDAM mati misalnya, warga ngeluhnya ke kepala desa, maka saya harus tahu teknis pengendalian itu, menyelesaikan masalah di bidang PDAM. Listrik mati, ke kepala desa juga. Nah, ini urusan kepala desa menjadi urusan semua ada di kepala desa. Nah, ini yang saya anggap sebenarnya bukan tidak disukai. Saya tidak menganggap ini tidak disenangi, tapi ada hal yang memang kadang-kadang itu kepala desa dianggap lebih, bahkan kepala desa dianggap bisa segala-galanya. Nah, itu bertentangan sebenarnya ketika kita tidak menguasai satu hal, kemudian kepala desa dianggap menguasai. Ini tantangan, maka kita harus belajar menguasai gitu. Iya sih. Oke. Jadi poin pentingnya di sini belajar menguasai semua Pak ya, karena memang saya juga salah satu warga gitu ya Pak, yang menjadi masyarakat subjeknya di sini. Ketika ada ya tadi ya contohnya mati lampu lah atau hal-hal bencana yang lainnya, kaburnya ke kepala desa. Nah, ini yang itu ingin saya sampaikan sebagai pesan bahwa warga lah. Ini saya manggilnya siapa? Kak Zada, adik Zada juga sama. Zada. Ini pesan yang harus sampaikan bahwa kepala desa itu sebenarnya berusaha untuk memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat, sekalipun itu bukan bidang dia. Oke. Jadi kalau kemudian kepala desa dianggap tidak mampu, iya, memang tidak mampu. Cuman tuntutannya kepala desa harus berusaha untuk mampu mengendalikan itu semua. Terkait bahasa tadi semua jurusan Pak ya. Oke. Dan Bapak juga dikenal sebagai senang dalam berinovasi. Nah, inovasi menciptakan hal-hal baru teman-teman. Apa sih Pak hal-hal baru yang Bapak ciptakan selama ini, ataukah itu baru diciptakan atau memang sudah sejak lama senang dan kerap sekali menginovasi seperti itu Pak? Sebenarnya kalau dibilang baru tidak. Oke. Tapi saya coba untuk mengembangkan potensi yang ada di desa kami. Ada potensi di masyarakat kami. Kalau dalam hal ini yang mungkin banyak dikenal di desa kami itu inovasi terkait dengan pelayanan. Pelayanan karena di desa kami pelayanannya sudah berbasis Android. Jadi warga bisa mengakses pelayanan itu dari HP-nya masing-masing. Tinggal kalau misalnya butuh tanda tangan ke kami, kita print di kantor, kita tanda tangan. Kalau jauh kita kirim lewat pos, kalau dekat kita antar. Syukur-syukur kalau sama orangnya diambil ke kantor. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru dan bukan inovasi, tapi ini sebenarnya potensi yang ada di warga kami yang bisa bikin aplikasi. Ada warga kami yang pinter di bidang IT. Kita ajak duduk, apa sih yang bisa kamu jadikan kontribusi ke desa? Oh, saya bisa seperti ini, ayo kita kembangkan. Seperti terakhir ini, baru beberapa hari kemarin kita ajak salah satu warga kami untuk bikin aplikasi pelayanan pajak. Oke. Itu bikin sendiri Pak? Yap. Jadi warga kami ada banyak potensi yang kami ajak untuk diskusi berkaitan dengan apa sih yang bisa kamu lakukan untuk membangun desa. Ayo, kalau bisa desa anggarkan, akan kita anggarkan.
Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi bukan inovasi sebenarnya, tapi kita coba untuk mengangkat potensi yang ada. Kebetulan selama ini belum pernah ada di Labuhan dan baru sekarang ada gitu. Seperti itu. Oke, jadi tadi kan ada juga teknologi gitu Pak ya, memakai HP lah ya, semisal seperti itu. Berarti Bapak sendiri juga harus mengikuti rekam jejak dong. Nah, meskipun di era 4.0 sekarang nih, bagaimana sih Pak cara mengimbanginya juga? Karena kan tidak semua akan menerima Pak seperti itu. Jadi bagaimana cara mengimbanginya? Ini kan sejelas berkaitan dengan IT, berkaitan dengan Android, ini kan terbatas penggunanya. Nah, ke depan kami tetap menekankan kepada, kami kan punya perangkat nih di masing-masing dusun. Di masing-masing dusun kita punya perangkat. Kita ke depan secara bertahap akan melakukan penekanan kepada kepala dusun karena di dusun kami, di desa kami, setiap dusun dituntut untuk bisa menggunakan Android. Karena setiap kegiatan yang kami lakukan, termasuk pengembangan program ini berbasis Android, maka tuntutan terbesar ke kepala dusun kami harus menguasai. Pelayanan ke depan kami berusaha untuk fokus di masing-masing dusun, tidak harus ke desa. Ini ke depan yang kami harapkan seperti itu. Kalau sementara ini kan orang harus ke desa nih, ke balai desa untuk melakukan pelayanan. Itu yang tidak bisa menggunakan Android, tapi yang sudah bisa menggunakan Android ya bisa. Yang tidak, ini nih sebagai penyeimbang sebenarnya. Yang bisa menggunakan Android silakan berbasis Android, tapi yang tidak kami tetap melayani di kantor. Seperti itu. Jadi harus ada 50-50 lah ya Pak ya, seperti itu. Tapi apakah akan ada rencana ke depannya nih Pak terkait masalah IT ini, ataukah memang Bapak akan menyeluruhkan seperti itu di bidang IT? Karena desa kami secara geografis ini pesisir, dan kalau boleh saya pakai istilahnya orang-orang di kota nih, serasa itu terpencil. Maka tantangan bagi kami, bagaimana kemudian masyarakat ini mau mengikuti perkembangan di bidang IT. Nah, kalau ditanya misalnya bagaimana ke depan, ya kami berharap masyarakat kami harus paham dengan terutama pelayanan, karena kami punya slogan di Labuhan ini, punya slogan manis. Manis. Labuhan manis. Manis itu sebenarnya bukan sekedar kata loh, tapi melayani, aspiratif, nyaman, indah, dan sejahtera. Bagus sekali Pak ya. Maka target pertama, kami sebenarnya punya tahapan di desa kami. Manis itu merupakan tahapan pertama melayani. Nah, ini yang fokus kami di situ 1 tahun pertama kemarin. Maka ini sudah kami anggarkan melalui dana desa, ADD juga, bagaimana kemudian pelayanan menjadi maksimal. Termasuk kita harus kontrak tempat buat kantor, kita sediakan aplikasi, dan kami didukung dengan teman-teman perangkat yang tiap hari, 1 minggu 5 hari, 1 hari 8 jam kita kerja di kantor, standby untuk melakukan pelayanan. Nah, ini bagian dari komitmen kami bersama teman-teman perangkat ya, seperti itu. Berarti salah satu komitmennya juga sudah terrealisasi seperti itu Pak ya? Tidak sepenuhnya, pasti pasti ada kekurangan. Oke Pak, jadi tadi juga ada, saya mendengar aplikasi terkait pajak gitu Pak ya. Apakah hanya aplikasi itu saja atau ada aplikasi yang berbeda dan aplikasi yang telah diharapkan gitu Pak, direncanakan sehingga akan dibuat kembali seperti itu Pak? Sebenarnya di aplikasi yang kita pakai sekarang itu sudah include di dalamnya terkait dengan pajak. Aplikasi di desa kami ada aplikasi namanya Simdes Labuhan. Silakan warga kami, tapi ini khusus warga Labuhan loh, karena untuk masuk itu harus melalui nomor NIK, dan nomor NIK ini sudah menjadi database kami. Jadi yang bukan NIK Labuhan tidak bisa mengakses ke dalam. Bisa nggak Pak ditunjukkan nih aplikasinya yang mana? Silakan. Bisa saya buka ya? Iya, silakan. Jadi bukan hanya teman-teman di sana yang kepo, saya juga kepo nih Pak. Bagaimana nih aplikasinya? Simdes. Nah, ini logo di Android. Bisa ke depanan Pak? Ini ya. Wah, sangat jelas. Saya coba kembali dulu. Ya, kembali dulu Pak. Boleh. Kembali dulu.
Ini saya tunjukkan ya. Oke, silahkan. Ini logonya yang muncul di ya. Ya, Logo ini muncul di Play Store. Play Store, oke. Play Store. Silakan download di Play Store. Nah, Jadi sudah bisa untuk semua orang, Bapak? khusus warga ya, Khusus kalau warga. downloadnya siapapun bisa. Oke. Cuman untuk akses masuk ke dalam ya. itu melalui nick. Nah, nick yang bisa masuk hanya nick yang ada di database kami. Download ucapan selamat itu kebetulan saya punya nomornya warga Iya. yang ulang tahun hari itu, kita download, kita kirim ke salah satu warga. Alhamdulillah responnya baik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu aplikasi. Hanya satu aplikasi saja bisa meluncurkan 1.000 ya Pak penggunaannya, seperti itu. Dalam Banyak. bahasa seperti itu ya Yap, Pak ya. seperti itu. Bahkan pajak pun juga. Cuman kenapa kemudian pajak saya harus bikin aplikasi lain? Iya. Karena pajak ini kan berkaitan dengan PBB maksudnya. Oke. Pajak PBB ya. Ini kan berkaitan dengan data, ada kerahasiaan di dalamnya. Karena dikhawatirkan kalau pajak ini kan ada pengakuan-pengakuan yang tidak jelas. Iya. Maka harus ada orang tertentu yang mengoperasikan itu. Jadi kita bikin aplikasi terpisah khusus untuk pembayaran pajak. Oke. Seperti itu. Jadi mengurangi penyalahgunaan tadi ya Pak ya. Satu, mengurangi penyalahgunaan. Berikutnya? Yang kedua, juga kami coba menertibkan PBB yang ada di desa. Oke. Seperti itu. Oke ya Pak. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Oke Pak. Jadi tadi juga ada tema kita mengusung segudang prestasi nih teman-teman. Segudang prestasi Pak. Apa ini hanya Bapak sendiri yang mendapatkan pribadi, ataukah memang dalam desa ini yang mendapatkan prestasi? Bisa dijelaskan Pak? Oh ya. Sebenarnya kalau bicara prestasi ini bukan saya sebenarnya, Oke. gitu. Tapi warga desa Labuan. Saya hanya mewakili. Tapi ada sedikit penghargaan yang khusus kepada saya pribadi sebagai kepala desa. Tapi ketika penghargaan itu redaksinya desa, Iya. maka itu bukan hak saya, Iya. tapi hak warga juga di dalamnya. Gitu. Saya contohkan satu, misalnya pelayanan. Iya. Ini yang pertama kami dapatkan pelayanan, karena ini sudah diakui bahkan pada saat itu ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak desa yang sudah mengoperasikan itu. Tapi awal memang kami yang memulai, sehingga kami dapatkan penghargaan sebagai desa inovatif pada saat itu. Penghargaan berangkat dari pelayanan yang teman-teman perangkat desa lakukan gitu, melalui aplikasi juga di dalamnya. Bukan seorang jawahir gitu. Iya, oke. Saya hanya mewakili maju ke depan menerima penghargaan. Tapi itu punya teman-teman perangkat, punya warga gitu. Tapi kalau kepala desa kami juga dapatkan penghargaan, salah satunya Kades berkaitan dengan Karang Taruna. Kepala desa peduli Karang Taruna, 2 tahun berturut-turut kami dapat penghargaan. Jadi tahun pertama kami dapat, dan tahun kemarin juga kami dapat. Oke. Seperti itu. Dari penghargaan yang telah didapatkan Pak, apakah dengan itu akan membawa bekal kembali untuk tahun ke depan, yang mana Labuan akan bisa untuk mendapatkan prestasi itu kembali? Ataukah memang oh ya sudahlah, cukup satu saja gitu? Nah, ini justru membuat kami termotivasi, dan tidak sekedar termotivasi, justru tertantang bagi kami untuk kemudian bisa mengembangkan. Kalau misalnya yang kami dapat sementara ini inovasi desa, itu berkaitan dengan pelayanan misalnya. Nah, bagaimana kemudian kami bisa berinovasi di bidang yang lain? Saat ini kami sedang membangun objek wisata Di Labuan sendiri? Iya, saya sekalian promosi nih. Iya, silakan. Boleh Pak. Kami tahun ini rencananya kami akan launching wisata Bakau Labuhan Manis, yang kita kenalkan dengan istilah WBLM. Wih, oke, sudah ada singkatannya ya, teman-teman. WBLM, wisata Bakau Labuhan Manis, dan rencananya bulan kemarin mau kita launching, cuman kebentur dengan PPKM, akhirnya kita undur. Rencananya akhir tahun ini kita launching.
Itu berkaitan dengan wisata. Karena ketika bicara wisata, harapan kami juga di samping itu akan ada UMKM yang kemudian mendukung untuk, lagi-lagi saya bicara manis nih. Iya. Karena di manis itu S terakhir itu sejahtera. Ke depan kami berharap ketika objek wisata ini jalan misalnya, terus UMKM ini kemudian berkembang, kesejahteraan akan meningkat. Itu yang kami harapkan ke depan. Ya, meskipun tidak menjadi Bapak Johar sendiri ya yang mendapatkan prestasi, tapi kan ada pendorong penting nih dari Bapak sendiri sehingga Desa Labuan sendiri bisa meningkatkan prestasi tersebut. Masih di tema prestasi Bapak, segudang prestasi, menyinggung sedikit buah itu tidak jauh ya, ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, Bapak memiliki seorang putra dan putri. Nah, saya dengar-dengar juga putra Bapak mendapatkan penghargaan, Pak ya. Apa tuh Pak penghargaannya, Pak? Di tahun 2020 kemarin, Ya. Jadi finalis putra putri batik Sampang. Oke. Kebetulan finishnya di putra berbakat. Oke. Dan di 2021 ini anaknya jadi duta Karang Taruna Kabupaten Sampang 2021. Oke. Dan itu semua disalurkan dari bapaknya sendiri ya, Pak ya, Bapak. Yang pasti semangat anaknya. Oke. Bukan hanya dari dorongan Bapak, tapi keinginan dan semangat ya dari putra-putri Bapak sendiri. Oke, Bapak, kita melangkah lagi ke tema berikutnya, yaitu berbicara tentang kebencanaan, Bapak ya. Sudut pandang ataupun pandangan Bapak sendiri mengenai kebencanaan itu seperti apa, Pak? Oke. Setiap wilayah, bahkan sekecil desa, pasti ada potensi bencana. Ya. Tapi setiap wilayah dan setiap desa potensinya berbeda. Kalau saya fokus ke desa saya, Ya. lagi-lagi saya sampaikan secara geografis kami berada di pesisir. Nah, ada dua hal sebenarnya yang menjadikan saya dan teman-teman ini berpikir keras tentang bagaimana kemudian desa ini ya istilahnya ya membaca potensi desa. Ya. Kalau selama ini yang kami rasakan bencana yang paling terasa terkait dengan kekeringan. Oke. Ya, kalau sudah musim-musim seperti sekarang nih, kemarau, kami ada 10 dusun. Ya. 4 dusun alhamdulillah sudah terpenuhi PDAM. Oke. Sekalipun ya terbatas. Ya. Tapi syukur alhamdulillah kami sudah tidak menggunakan gerobak untuk ngambil air. Ya. Tapi ada 6 dusun yang masih menggantungkan kebutuhan airnya itu di satu titik. Jadi dusun A, dusun B di satu titik. Oke. Dusun C, dusun D satu titik. Bahkan ada 4 dusun yang bertumpunya ke satu titik. Ini yang menjadi yang kami anggap kalau sudah kemarau nih bencana nih. Iya. Bencana karena setiap kemarau panjang itu kami harus komunikasi dengan BPBD, komunikasi dengan Dinsos untuk mensuplai air bersih ke 6 dusun ini. Itu bencana bagi kami musiman. Nah, bencana yang kontinu yang kalau tadi kan musiman tuh. Yeah, okay. Kalau musim kemarau nih udah wes yang namanya gerobak itu sekarang alhamdulillah nggak sampai kilometer gitu orang berbondong-bondong, enggak. Karena 4 dusun sudah terpenuhi PDAM. Nah, bencana harian yang kami rasakan sampah. Oke. Yep, kami berada di pesisir dan daerah kami menjadi kalau boleh dibilang bukan hanya sekedar transit sampah loh. Kalau transit sampah nyampe mungkin bisa dibawa lagi sama Mbak. Ini enggak gitu. Jadi bisa dibilang apa, Pak? Apa ya? Kalau lebih ekstrim dari transit itu apa ya? Tempat pembuangan. Kalau di Labuhan ini justru menjadi tempat persinggahan terakhir sampah dari laut. Itu pernah kami lakukan di awal-awal kami dilantik. Kami minta tolong ke DLH untuk mengatasi sampah. Kita datangkan dan kerjasama dengan DLH pada saat itu alhamdulillah DLH merespon kami mendatangkan 2 kontainer sampah. Itu hanya cukup 1 titik. Bayangkan 2 kontainer sampah
hanya cukup menampung satu titik lokasi tempat bertumpunya sampah. Itu sampai saat ini, Pak. Sampai saat ini. Jadi bagaimana nih untuk harapan Bapak? Di tahun 2021 ini alhamdulillah kami dapat bantuan TPS, tempat pengolahan sampah. Oke. Alhamdulillah dapat, cuman sampai saat ini kita masih belum operasikan maksimal karena lagi-lagi saya bicara SDM. SDM masih kita coba untuk studi banding kemana-mana teman-teman, karena yang mengelola sampai saat ini kita serahkan ke Karang Taruna. Nah, jadi Karang Taruna merekomendasi siapa yang menjadi pengurus TPS 3R itu, silakan melakukan studi banding dulu. Ketika sudah siap, ini operasikan. Alhamdulillah ini ada dan kita tinggal menunggu waktu saja untuk mengatasi ini. Tapi kan berarti sebelum itu Pak ada pastinya pembicaraan dari warga nih ya, karena termasuk warga juga nih ya Pak ya, berperan dalam mengkritik seperti itu Pak. Aduh, kok masih banyak sampah? Apa yang atasannya tidak bekerja seperti itu? Nah, cara menanggapinya seperti apa? Bukan kok masih banyak, memang banyak. Memang banyak malah. Kalau kok masih banyak itu kan sudah upaya yang maksimal, tapi masih banyak. Ini memang banyak. Karena begini, kalau secara persentase tidak bisa kita pastikan berapa persentasenya. Tapi sampah terbesar di Desa Labuan itu bukan dari sampah rumah tangga malah, tapi sampah dari luar. Dari luar sendiri? Yap, di daerah pesisir itu sampah terbesar. Kalau coba persentase kan 70-30 lah. 30 itu dari rumah tangga, 70-nya itu di laut. Itu bertumpunya di desa kami. Nah, semoga ke depan ini kami mau kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi teknik untuk semoga ini lagi-lagi saya harapkan semoga nanti ada kerjasama dalam rangka pengolahan sampah ini. Dan kami juga sudah ada komunikasi nih dengan FPRB salah satunya. FPRB semoga nanti, karena di desa kami sudah siapkan tenaga sesuai dengan bincang santai kami dengan FPRDB, kami sudah siapkan beberapa orang untuk Destana itu. Oke. Seperti itu. Berarti keterkaitan juga dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana Pak ya, salah satunya juga ikut andil di dalam mensupport itu. Lalu apa sih Pak selain dari itu rencana Bapak untuk mengurangi risiko bencana? Jadi sehingga warga di sana juga percaya akan ini kita terima. Jadi bukan hanya omongan saja. Betul. Seperti itu Pak. Yap. Yang pertama berkaitan dengan kekeringan. Kalau kekeringan sebenarnya sulit kita untuk mengatasi kecuali ini harus dengan peran pemerintah kabupaten. Tapi sudah banyak yang dilakukan sebenarnya oleh pemerintah kabupaten, seperti pengeboran di beberapa titik. Pemerintah kabupaten sudah melakukan itu. Cuman ini masih belum bisa memenuhi secara maksimal kebutuhan air bersih masyarakat. Ini berkaitan dengan air bersih ya. Tapi ketika berkaitan dengan sampah, ini kita sudah berupaya artinya TPS 3R sudah kita upayakan. Dan ini lagi-lagi saya harus curhat ini. 2 tahun kita akan dengarkan. 2 tahun ini kita dibenturkan dengan kondisi pandemi. Dan pandemi corona ini mewajibkan kita untuk merefocusing anggaran. Sehingga yang seharusnya 2020 kemarin kita dapat bantuan kontainer untuk tempat sampah, ternyata ini dihapus. Di 2021 ternyata ditunda juga gitu loh. Kenapa saya memilih kontainer sampah sebagai prioritas? Lagi-lagi saya harus bicara bahwa sampah menjadi prioritas kami, lingkungan. Untuk saat ini? Seharusnya tahun ini 2020 kita tuntas seharusnya, seandainya tidak ada corona. Karena tahapannya tahun pertama kita pelayanan, tahun kedua kita lingkungan, tahun ketiga kita ekonomi produktif, tahun keempat. Artinya setiap tahun kita punya tahapan gitu. Apa kendalanya hanya di corona ini Pak? Atau memang yang lainnya? Salah satunya sebenarnya. Salah satunya di situ. Salah satu yang lain kita butuh masyarakat juga mendukung. Tidak sekedar kami yang berupaya maksimal, bahwa kami butuh lingkungan yang bersih misalnya, tapi masyarakat kemudian masih terlena dengan kebiasaan lama, naruh sampah depan rumah, sehingga kehanyut, sehingga kebawa anak-anak bermain. Ini kan juga harus kita benahi perlahan. Seperti itu Pak ya. Oke. Jadi bukan kembali lagi pada tema forum ataupun perencanaan resiko pengurangan bencana ya Pak ya. Jadi bukan hanya itu sebenarnya harapan Bapak saat ini. Jadi
banyak dan lebih bahkan untuk seperti itu. Dan ini Pak juga kita kan sebagai warga juga perlu edukasi Pak. Apakah itu sudah dilaksanakan, diselenggarakan, atau malah hanya ya katanya saja gitu, omongan belaka gitu Pak? Yang kita hadapi tidak hanya saat ini sebenarnya, sejak dulu sebagai pemimpin di tingkat desa, saya sebagai kepala desa dan teman-teman perangkat di balai desa, teman-teman kepala dusun di dusun masing-masing, tidak mungkin serta-merta kita minta masyarakat untuk melakukan sesuatu. Yang paling awal kita lakukan adalah kita memberi contoh kepada mereka, inilah saya sudah melakukan ini. Seperti kita di tahun kemarin, tahun 2020 sampai pertengahan 2021, kita punya kegiatan rutin sebenarnya. Setiap hari Jumat. Apa itu Pak? Jumat Legi ya. Oh, hanya di Jumat Leginya saja. Kalau istilah di Madura kan manis. Lagi-lagi pelabuhan manis. Gitu. Kita ada kerja bakti. Jadi perangkat desa, kepala dusun dan beberapa tokoh kita kerja bakti, dan itu berganti-ganti tempat. Ini awal kami memulai menunjukkan kepada mereka, orang-orang yang belum terbiasa dengan keadaan, kami coba untuk memulai seperti inilah, beginilah. Dan saya pikir sulit kalau di zaman sekarang siapapun orangnya, apalagi seorang jawahir gitu, ini rubah, tolong ini bersihkan, sulit. Tapi biarlah kami yang melakukan itu duluan, dan saya minta masyarakat untuk melakukan seperti apa yang kami lakukan. Ya, kalau istilah pesantren tuh memberi teladan gitu. Itu istilah pesantren. Dan memang itu yang sangat penting Pak ya. Karena memang saya sendiri juga kadang mendengar ocehan lah dari warga sendiri. Kenapa harus kita yang bersih-bersih? Nah, kalau masih ada pimpinan yang bisa menyuruh pekerja-pekerja yang lain, seperti itu. Mindset ini harus dirubah. Sepertinya, dan harus, bukan sepertinya Pak ya. Harus dirubah. Jadi coba masing-masing berpikir, kalau bukan saya siapa lagi? Kalau semua berpikir sama, saya yakin selesai. Nah, pola pikir yang seperti tadi, kenapa harus kami? Orang ada pimpinan, orang ada kepala dusun misalnya, orang ada kepala desa, kenapa harus saya? Bagaimana cara mematahkannya Pak? Kita harus memulai. Kita sebagai pimpinan, kita sebagai kepala dusun, kita sebagai perangkat desa, kita memulai. Tidak harus menyuruh. Karena kenapa harus orang? Biarkan saya yang bekerja. Nah, saya harap masyarakat juga sama. Kenapa harus kelebut? Biarkan saya gitu. Jadi seimbang antara apa yang saya pikirkan dengan warga yang warga pikirkan gitu. Kembali lagi poin penting dari Bapak menjadi tauladan untuk semuanya gitu Pak. Jadi bukan alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan hanya kita mau menyuruh saja, ataupun nantinya orang-orang akan berkata yang tidak. Jadi dimulai dari kita sendiri dulu. Tapi satu hal, warga kami di Desa Labuan alhamdulillah ketika melihat satu orang bekerja, katakanlah bersih-bersih dan yang lain, tanpa diajak, tanpa disuruh, yang lain ikut. Nah, ini kami bersyukur punya warga yang seperti ini gitu loh. Tanpa harus saya ajak, ayo kita bersih-bersih, tanpa harus seperti itu. Mereka bahkan ada sebagian dari mereka, kok saya nggak diajak kemarin bersih-bersih. Masih ada orang yang sadar seperti itu. Itu termasuk dalam kebiasaan atau memang karakternya sudah seperti itu Bapak? Karena dulu kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah tahun, dulu sekitar tahun 20 tahun yang lalu, di desa kami itu setiap hari Minggu pagi semua perangkat desa dan masyarakat itu bondong-bondong bersih-bersih. Dan itu sempat stagnan, saya nggak tahu kenapa, dan di 2 tahun terakhir ini kami memulai kembali, mengingatkan kembali, membuka kembali kebiasaan-kebiasaan lama. Itu. Dan itu bukan inovasi. Tapi saya mencoba untuk mengingatkan dan membuka kembali kebiasaan yang pernah mereka lakukan dulu. Kami yang memberi contoh seperti itu. Jadi kata inovasi tadi itu juga bisa diubah menjadi kebiasaan ya Pak ya? Sebenarnya kebiasaan. Cuman karena sudah lama akhirnya buka kembali
seperti itu. Oke, jadi banyak banget ya simpulan yang bisa kita simpulkan pada hari ini, yang mana memang tidak harus dimulai dari yang besar, teman-teman. Jadi bisa dimulai dari yang kecil dulu, kebiasaan terlebih dahulu, dan poin pentingnya menjadi tauladan untuk semuanya. Jadi gak terasa nih Pak, udah mau 30 menit kita udah berbincang-bincang. Jadi boleh banget nih Bapak sebagai terkait tadi juga pengurangan resiko bencana ya Pak ya, memberikan closing statement untuk teman-teman semuanya di sana. Oke. Yang pertama mungkin yang harus kami sampaikan bahwa siapapun orangnya, saya sebagai kepala desa, saya harus menyampaikan bahwa sebagai kepala desa siapapun orangnya tidak ada yang sempurna. Dan karena ketidaksempurnaan itu, maka apapun yang dilakukan oleh desa, maka butuh keterlibatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bencana, ayolah masyarakatku, Desa Labuhan, dan semua masyarakat Kabupaten Sampang khususnya, jangan menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu. Mulailah dari diri sendiri, sehingga ketika kita sudah berbuat, kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu yang sangat penting Pak ya. Oke, baik teman-teman, bagi sahabat yang mau bermitra atau ikutan support nih di FPRB Sampang, bisa menghubungkan medsos FPRB. Jadi terima kasih kepada Hotel Panglima, terima kasih kepada Vidi Trunojoyo Community, juga Mekar Catering di Jalan Kenanga, terima kasih kepada Create Design, Jus Mama Muda, Crypto in Mind, Lau Film Trunojoyo, and Edu Media, seperti itu. Jadi terima kasih juga, sangat berterima kasih kepada tamu kita, sahabat FPRB, yaitu Bapak Jawahir. Jawahir ya, biar teman-teman juga tidak lupa nih Pak. Jadi tidak asing kembali. Ini Bapak adalah yang mau mengajak kita untuk lebih semangat di era 4.0 ini. Jadi jangan bermalas-malasan lah ya Pak ya. Jadi harus semangat, apalagi kita sebagai penerus bangsa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di season selanjutnya. Boleh bareng-bareng nih Pak. Boleh. Jadi kita kepal, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke Pak. Oke. 1, Salam 2, tangguh. 3. Oh, 1, 2, 3 dulu Pak. 1, 2, 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.